namanya Olivia Natania yang hari itu berusia 13 tahun. Pesta meriah ala ABG itu digelar di sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Selain teman-teman Olivia Natania alias Oi, kerabat dan rekan dekat Nia dan Yati pun hadir memeriahkan hari bahagia Oi. Ya adalah ya sesuatu yang sangat besar yang nggak bisa Oi sangka. Terus udah kayak gitu ya, itu pun sebenarnya nggak boleh dibawa ke sini, tapi Oi pengen, jadi dibawa ke sini. Kan Maya dan grup Ratunya yang ia dengar telah menemukan vokalis baru. Kepada Maya dan anggota baru Ratu, Pinkan mantan vokalis Ratu menyampaikan dukungan sukses ini. Selamat misalnya Maya udah dapat penggantinya ya itu berarti bagus karena bagus untuk perkembangan Ratu dan kemajuannya dan saya sebagai sahabat Maya yang dulu pernah menjalin memang sampai sekarang memang masih sahabatan ya. Good luck buat Maya dan sukses selalu dan kalau saya pikir hanya Maya yang tahu kriteria penyanyi untuk bandnya dia gitu. Tak ada kabar yang tak kami kabari. Berikut pilihan kabar yang kami hadirkan untuk menemani Anda di sore hari ini. Sejak putus cinta dengan Vicky Burky, tidak banyak kabar yang terdengar dari penyanyi yang juga bintang sinetron Stanley Sagala. Tidak juga kisah asmaranya yang kian misterius. Kabar yang beredar, Stanley Sagala telah melangsungkan pernikahan diam-diam dengan kekasihnya yang bernama Irene. Namun Stanley Sagala yang kami temui di sela-sela kesibukannya membantah kabar tersebut. Lebih dari sekedar bantahan, ia juga mengaku belum siap untuk melangkah ke pelaminan bersama kekasih hatinya itu dalam waktu dekat ini. Yang jelas saya nggak main-main ya, yang jelas saya nggak pernah main-main dan ini juga saya berpikir bahwa ya, saya lagi coba mengkonsep ke depannya bagaimana sama dia nantinya ya. Kita cuma bisa berserah ke Tuhan, yang penting saya sampai saat ini saya masih jujur, saya masih tetap menyayangi dia. Namun kabar yang beredar, Stanley kerap kali terlihat tinggal di rumah di kawasan Kebon Baru itu bersama-sama dengan sang kekasih. Hal itu kabarnya sempat membuat resah warga sekitar. Benarkah demikian? Oh enggak ada komplain. Ya pokoknya paling yang orang-orang yang sering masuk ke situ dalam arti di sini ya mungkin kerabat ataupun gimana yang sering datang, yang sering ada di situ. Ya kan itu kan KTP-nya dimintain sama Pak RT. Begitu seringnya berlama-lama berdua di tempat sang kekasih, nggak takut disangka hidup bersama dalam satu atap, Stanley? Nggak juga lah. Nggak juga, kalaupun misalnya gini ya, kalaupun menginap tuh kalau pasti ada keperluan keluarga yang, itu kan keluarga besar ya di situ. Jadi maksudnya ada keperluan keluarga yang memang memerlukan tenaga saya gitu loh. Mungkin saya bermalam di situ gitu loh. Jadi nggak benar dong kabar kalau kalian sudah menikah diam-diam? Oh enggak lah, nggak mungkin, jauh dari pikiran seperti itu. Cukup lama Andara Early dan Ferry suaminya menanti kehadiran buah hati dalam pernikahan mereka yang telah berusia 4 tahun. Namun tanda-tanda kehamilan belum juga mereka rasakan. Padahal sejak awal menikah, Andara Early yang presenter serta Ferry yang penyanyi sekaligus presenter sudah begitu merindukan kehadiran anak. Penantian yang cukup panjang itu sempat menimbulkan gosip tidak sedap yang menerpa rumah tangga mereka. Andara Early dan Ferry dikabarkan akan bercerai karena tidak kunjung memperoleh anak. Siapa sangka gara-gara mendapat gosip tidak sedap itulah, Andara Early dan Ferry justru mendapat keberuntungan. Hubungan mereka yang semula biasa-biasa saja semakin mesra saat gosip tidak sedap itu beredar. Hasilnya kini Andara Early tengah hamil 3 bulan. Aku nggak tahu, mungkin mau jalan 3 kali ya. Ya biasalah standar orang telat kan kurang lebih gitu baru ketahuannya. Kan nggak tahu, pikir ntar juga mens gitu. Orang beli persediaan pembalut tuh udah banyak itu juga. Oh iya baru ngeliat tuh baru kira-kira sebulan kemudian, sebulan kemarin nih baru lihat, loh kok ini belum pakai kok gue belum mens ya, ternyata udah kayak gitu doang.
coba deh, coba tes pack doang tapi belum nanya ke dokter. Ya pasti bahagia lah gitu kan. Apalagi kalau emang bener ya. Tapi aku nggak mau terlalu euforia gitu kan. Karena berlebihan itu kan takutnya juga nggak baik. Jadi ya udahlah jalanin aja karena aku juga nikah kan juga udah lumayan ya 4 tahun dapat. Sang suami pun tidak dapat menahan sukacita saat mengetahui kehadiran calon bayi dalam kandungannya. Ferry yang semula tidak banyak melarang, kini kian rajin menasehati sang istri agar menjaga kesehatan. Ya dia sih positif aja, dia berharap ini jadi gitu. Jika mengingat penantian yang cukup panjang, wajar kalau ia ekstra hati-hati menjaga kandungannya yang masih muda belia itu. Untunglah sang calon jabang bayi tidak banyak merepotkan, jadi ia pun masih bisa menjalani kesibukan sehari-hari. Kalau gue pikir masih bisa ngejalanin ya jalanin aja, maksudnya gue nggak mau yang kesannya kan gue masih belum pasti banget ini nih bener nggak ya, udah yakin banget belum dengan hamilnya atau tidak gitu. Tapi sekarang gue ya aktivitas seperti biasa aja, nggak ada yang berubah gitu. Aku nggak tahu yang namanya gini kayak gimana ya, soalnya emang dari aku ya sendiri suka makan, dari aku sendiri juga banyak maunya. Memang terlalu dini untuk membicarakan jenis kelamin calon bayi yang baru berusia 3 bulan itu. Tapi Andara Early dan Ferry mengaku tidak pandang bulu. Apapun jenis kelamin bayi yang akan lahir nanti tidak jadi persoalan bagi mereka. Sama aja ya, biaya sama-sama juga. Mau cewek mau cowok nggak ada tuh biaya sekolahan. Khusus anak perempuan berapa juta, khusus anak laki-laki berapa juta, nggak ada. Jadi sama aja lah. Minggu 20 Februari kemarin, Nia Daniati menggelar sebuah pesta ulang tahun untuk putri pertamanya, Olivia Natania, yang hari itu berusia 13 tahun. Pesta meriah ala ABG itu digelar di sebuah kafe di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Selain teman-teman Olivia Natania alias Oi, kerabat dan rekan dekat Nia Daniati pun hadir memeriahkan hari bahagia Oi. Ya ada lah ya sesuatu yang sangat besar yang nggak bisa Oi sangka. Terus udah kayak gitu ya itu pun sebenarnya nggak boleh dibawa ke sini, tapi Oi pengen jadi Oi bawa ke sini. Pemirsa, pernikahan artis sinetron dan presenter Cut Tari dengan sang suami mulai tertimpa gosip tak mengenakan. Kabarnya perkawinan mereka sedang mengalami masalah. Hal tersebut terjadi karena jarangnya mereka terlihat berdua di berbagai acara. Dan berikut penjelasan Cut Tari tentang gosip yang tak mengenakan tersebut. Kami bertemu Cut Tari di acara malam Grand Final Miss Indonesia Sabtu malam lalu. Ia terlihat begitu serius menyaksikan saat Imelda Francisca, peserta asal Jawa Barat, dinobatkan sebagai Miss Indonesia 2005. Kehadiran Cut Tari menyaksikan malam penobatan Miss Indonesia itu hanya sekedar undangan. Berbeda dengan Tamara Blesinski yang malam itu duduk di jajaran bangku Dewan Juri. Sebagai undangan, Cut Tari tampak hadir seorang diri. Ia berjalan keluar gedung pun seorang diri. Pemandangan yang sedikit menyita rasa ingin tahu itu kami tanyakan langsung kepadanya. Kemanakah sang suami malam itu? Oh, suami di rumah. Ya nggak, memang dia memang kurang suka gitu ya ke tempat-tempat yang terlalu ramai gitu ya. Tapi kita sering pergi bareng gitu, kita sering spend the time bareng kalau weekend gitu loh. Karena sang suami tidak bisa menemaninya, terpaksa ia pergi seorang diri. Sebenarnya tidak benar-benar sendirian, karena sesampainya di tempat acara ia bersama seorang sepupunya. Tapi kalaupun saya nggak sama dia, saya ditemenin sama saudara saya. Pasti ada orang yang dipercaya kalau saya keluar rumah. Saya bersama Rama sepupu saya, Rafli sama Tamara. Pergi sendirian nggak takut digosipin sedang mengalami persoalan rumah tangga, Tar? Saya mau jalan sendiri, saya nggak jalan sendiri pun. Kalau emang orang berpikiran jelek terhadap saya, itu bisa aja kan gitu. Nggak perlu saya harus jalan sendiri atau rame-rame gitu kan. Ya saya rasa itu setiap orang punya hak untuk berpikiran menilai saya apa aja. Tidak terasa 30 menit sudah berlalu dan kebersamaan kita berakhir sampai di sini.
Saya Usi dan segenap kerabat kerja mohon diri dari hadapan Anda. Kita akan bertemu kembali tentunya dengan kabar-kabar yang tak kalah menariknya. Hanya di stasiun kebanggaan kita bersama, RCTI Semakin Oke.